Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Asri Wafa. Alhamdulillah ya Pak ya, kita bisa bertemu di virtual ini untuk kegiatan coaching gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Abdurrahman kabarnya hari ini? Nah, alhamdulillah Bu, sudah mulai membaik. Ya, ini sudah hampir 2 minggu Bu, sakit ini batuk. Masya Allah, Bapak sehat selalu ya Pak ya, Ya, jaga ini. kesehatan. Perjalanan kita masih panjang Pak. Ya, siap Ibu sampai bulan Desember. Iya, baik Pak Abdurrahman, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya, Bapak. Kali ini kita akan melakukan kegiatan coaching selama 15 menit kurang lebih ya Pak Ya. ya. Mudah-mudahan selama 15 menit ini bermanfaat untuk kita berdua ya Pak ya. Iya, Jadi alhamdulillah. tentunya untuk kita berdua karena memang kita berdua Ya, di sini. berdua di sini Bu. Jadi mudah-mudahan antara kita juga bisa saling membangun semangat gitu ya Pak ya Ya, untuk sama-sama mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini ya. gitu ya Pak ya. Baik Bapak, untuk mengawali kegiatan kita nih, kira-kira apa nih Pak yang akan mau Bapak ceritakan di sini? Ya, baik. Terima kasih Bu Asri ya. Saya ingin menceritakan tentang baru Bu ini 2-3 hari yang lalu sedang melaksanakan ini rekan sejawat termasuk saya juga, eh, Dinas Pendidikan Kota Cimahi melalui pengawasnya ingin terjun langsung Saya melihat di sekolah swasta Bu. ya, Pak Ini Abdurrahman, ya. maaf, mohon diulangi karena ini jaringan sayanya kurang baik, Masya Oh, boleh, Allah. siap. Jadi begini Bu, rencana sekarang ini mengenai rekan sejawat yang merasa khawatir mengenai supervisi akademik dan juga pengecekan oleh pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi mengenai administrasi yang sudah disiapkan begitu. Jadi ketika kemarin saya disupervisi langsung oleh pengawas Dinas Pendidikan Kota Cimahi dan kepala sekolah, itu juga mendadak Bu. Jadi ketika istirahat saya kemudian dipanggil oleh kepala sekolah, siap nanti ya sudah istirahat mau disupervisi karena mumpung ada pengawas. Waduh kata saya teh. Tapi insya Allah siap lah, soalnya kan sudah terbiasa ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang jadi masalah itu rekan sejawat yang pertama ya, di sekolah saya kan ada 6 guru mata pelajaran bahasa Indonesia karena saya juga termasuk guru bahasa Indonesia sebagai koordinator guru mapelnya juga. Nah, yang jadi masalah itu di kami itu ada beberapa guru yang tidak linier sebenarnya sesuai dengan jurusannya, tapi beliau sudah mengajar dari tahun 2000 begitu. Sehingga emang sudah ikut PLPG walaupun jurusannya berbeda. Nah, dari pengalaman itu harusnya mempunyai kepercayaan diri yang baik gitu ketika menghadapi supervisi dan eh, membuat administrasi guru ya sebaik mungkin begitu. Nah, ketika saya juga disupervisi, walaupun banyak banyak hambatan, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan juga diberikan saran masukan oleh kepala sekolah. Kemudian, nah untuk rekan sejawat kata kepala sekolah, ini khusus untuk guru koordinator mapelnya saja langsung oleh kepala sekolah dan pengawas. Untuk guru mapelnya mangga silakan oleh koordinator. Nah, pada saat saya mau ini merasa keberatan begitu rekan sejawat itu Bu. Jadi Ya. ada kekhawatiran sendiri gitu, takut salah apa bagaimana. Nah, padahal kan di sisi lain kita sama-sama belajar lah, nggak apa-apa bareng-bareng begitu. Walaupun saya juga sudah disupervisi berapa kali Bu, termasuk kemarin yang pendidikan profesi guru tahun 2021 sama saya juga baru lulus kemarin Bu.
Jadi ada pengalaman lah sedikit, walaupun mendadak juga ada persiapan. Nah itu. Iya, iya. Jadi adanya pelaksanaan supervisi akademik yang mendadak gitu ya Pak ya. Iya. Jadi guru-guru juga agak kaget gitu ya Nah, Pak ya untuk ya. mempersiapkannya. Kemudian Bapak juga diminta untuk menjadi koordinator gitu ya Pak Iya. ya bagi rekan, tapi rekannya kurang berkenan gitu Pak. Nah, kurang berkenan, Bu. Oke, jadi untuk eh, untuk apa yang ingin Bapak dapatkan di akhir percakapan kita ini nih Pak? Nah, ya, saya ingin mendapatkan di akhir percakapan ini bahwa guru-guru yang rekan sejawat itu mempunyai paradigma yang negatif gitu, tentang supervisi dan juga tentang pengecekan administrasi segala macam itu menjadi positif begitu. Oh, ternyata walaupun ada kesalahan apa, kita hanya diberikan saran, kemudian meningkatkan lagi kompetensi yang ada di dalam diri begitu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk bagaimana begitu diberikan hukuman atau apa, kan tidak. Jadi hanya sebatas merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan. Oh, ini kekurangannya, ini kelebihannya. Tapi alangkah baiknya seperti kepala sekolah dan pengawas kemarin, jadi mengungkapkan kelebihannya terlebih dahulu, Bu. Misalnya saya kemarin mendadak, oh Bapak sudah bagus, baik sekali ada diferensiasi konten. Jadi ketika mata pelajaran saya kan bahasa Indonesia tentang pidato persuasif. Nah, saya menggunakan konten kekinian. Ada 4 pidato yang dianalisis oleh anak-anak kelas 9 ya, harus sudah bisa menganalisis pidato tentang kenaikan harga BBM yang baru kemarin, kemudian pidato tentang HUT RI kemarin yang bulan Agustus kan masih baru-baru, kemudian tentang sudah mulai normal lagi ya, tentang virus corona ini sudah mulai normal sekolah. Kemudian yang terakhir yang G20 itu yang Presiden Joko Widodo ingin mendamaikan Ukraina dan Rusia gitu di G20 yang ada di Bali. Nah itu jadi sudah bagus. Cuma sayang katanya kekurangannya Pak, berdoanya jadi terlupakan. Kemudian kemarin itu penguatan karakternya jadi hilang, dia langsung fokus ke tujuan gitu, diskusi, kemudian sesuaiin. Oh iya maaf Bu, karena tapi kalau saya juga memberikan kemarin diskusi, memang Bu kadang sudah istirahat itu kan kata murid juga ketika di kelas kan Pak sudah berdoanya tadi pagi, padahal kalau lihat kita dalam RPP setiap hari itu kan di dalam RPP kita mau itu jam pertama, kedua, ketiga sampai jam terakhir runtut ya, dari mulai saling mengucap memberi salam murid dan guru, kemudian melakukan presensi, berdoa, kemudian itu. Nah kadang-kadang kan kalau di jam-jam riskan yang terakhir ke sini suka kita langsung hanya mengucap memberi salam, menyapa anak-anak, kemudian presensi, berdoanya dilewat, langsung ke fokus ke tujuan begitu. Nah itu. Iya, iya. Oke Bapak. Jadi mungkin keseruan di supervisi akademik gitu ya Pak? Oh iya Bu. Jadi memang Bapak itu tadi itu terkendala bagaimana ingin merubah paradigma guru gitu ya Pak ya, yang seueur kasieun Pak ya. Seueur kasieun mohon Bu. Seueur kasieun gitu, yang sebetulnya belum tentu terjadi gitu ya Pak ya. Gitu. Nah itu kira-kira tuh apa Pak yang sudah Bapak sampaikan juga untuk mengidentifikasi permasalahan itu, kan banyak ketakutan yang dihadapi oleh guru ketika akan melakukan supervisi akademik gitu ya Pak ya. Jadi gimana nih Pak supaya paradigma yang dari negatif ke positif itu perlahan itu menjadi positif gitu. Kira-kira apa nih Pak yang langkah-langkah yang akan direncanakan gitu Pak? Oh iya. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10 nih Pak, kira-kira untuk
merubah paradigma Ya nggak apa-apa Bu, siap. guru itu kira-kira ada di mana nih Pak? Oh iya. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya, sebagian itu asli jurusan Bahasa Indonesia, sebagian lagi bukan jurusan Bahasa Indonesia. Kalau dipetakan dari skala 1 sampai 10, menurut saya masih di tahap ke-6, Bu. Jadi untuk mencapai 10 itu yang harus dilakukan langkah-langkahnya sering ini Bu, me time. Itu Oke. bahasa kita me time itu jadi adanya kolaborasi ketika setelah selesai pembelajaran atau di hari Jumat ini kan pembelajaran hanya setengah hari ya Bu ya. Nah, kita memanfaatkan setengah hari itu setelah pulang sekolah memberikan me time itu ya, bertemu dengan guru-guru khusus bahasa Indonesia selama 1 jam kita Abdul Rahman, diskusikan begitu. maaf jaringannya baru tersambung lagi. Oh siap. Dan Jadi dari ini dari melakukan me time. ya Lanjut me Pak. time ya seling melakukan pertemuan dengan guru-guru bahasa Indonesia begitu. Jadi agar adanya chemistry ketika Oke. guru tersebut kurang percaya diri, oh iya bisa 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 begitu. Oke, jadi dari pendekatan secara personal Nah, gitu ya Pak ya, ya kemudian betul. diskusi menarik itu kayaknya memunculkan energi-energi positif gitu ya Nah, Pak iya ya. Bu. Dan mungkin Pak Abdurrahman juga sudah menurut saya sudah luar biasa menjadi energi positif bagi guru-guru juga ya, karena kata saya mah udah menjadi suri tauladan gitu Pak Abdurrahman gitu. Amin Bu. Kalau untuk di sekolah itu gitu ya. Jadi nah untuk langkah selanjutnya nih Pak, untuk rencana Bapak ke depan gitu, untuk tadi tuh kan kita udah tahu nih bahwa skala rekan-rekan Bapak itu masih di angka 6 untuk mencapai tujuan merubah paradigma itu kan, Ya. intinya itu ya Pak ya kita tuh ya. Jadi gimana nih Pak untuk langkah selanjutnya, apa yang harus diprioritaskan dan strategi apa nih Pak kira-kira nih yang akan Bapak lakukan Nah, gitu? ya. Selain melakukan diskusi-diskusi hangat gitu ya Pak. Ya, betul. Jadi selain tadi paradigmanya menjadi negatif, satu lagi Bu, kelemahan ya yang dimiliki oleh guru di sekolah saya itu kurang beraninya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti workshop gitu, webinar, kemudian eh, pokoknya berkaitan dengan MGMP misalnya. Jadi enggak sama ini karena sudah tahu pasti menghindari tugas Bu biasanya begitu. Kemudian langkah selanjutnya, jadi setiap seminggu sekali selain me time kita mengadakan refleksi bersama hasil pembelajaran di kelas. Misalnya contoh seperti sekarang ya, sebentar lagi kita akan penentuan KD yang akan dimasukkan ke Erapot. Kita sambil berdiskusi mana nih KD yang paling cocok dan paling pas untuk ini. Nah kita berembuk gitu bersama secara bersama karena kebetulan posisi saya guru yang paling muda Bu di sekolah. Sisanya kan usianya sudah ada yang 45, ada yang 50, bahkan udah ada yang mau pensiun gitu 58 tahun. Jadi harus hati-hati dalam berbicara begitu agar tidak tersinggung. Iya. Penyampaian yang apa yang mudah diserap gitu ya Pak ya. Nah, ya, Bu. Oke, Bapak bagus sekali strategi yang akan Bapak laksanakan gitu ya. Itu sederhana tapi apik gitu ya. Maksudnya jadi banyak banyak manfaatnya. Nah, mungkin kan Pak pas di tengah-tengah pelaksanaan itu pasti gangguan pasti Ya. akan ada aja ya Pak ya itu kayak gitu. Hambatan. Nah, itu bagaimana Pak mengantisipasinya supaya rencana yang kita lakukan itu bisa berjalan gitu. Ya, baik. Nah, untuk hambatan ya ketika misalnya terkadang kita sudah janjian nih, misalnya, ayo kita membahas ini, ada saja gangguannya, misalnya, aduh maaf kurang enak badan, misalnya, atau ada keperluan nih. Nah, harusnya diidentifikasi dulu, apakah keperluan itu urgent atau bisa ditunda, atau misalnya memprioritaskan dulu kita gitu untuk supaya pembelajarannya lebih baik ke depan. Nah, ketika
berhubungan dengan misalnya anaknya yang sakit atau emang kondisinya kurang enak badan, nah bisa dibicarakan lagi di hari berikutnya. Tapi ketika misalnya ada izin, ternyata mau apa bu, mau arisan, nah itu kan beda lagi ya masalahnya. Arisan malah bisa ditunda gitu beberapa ini, kita selesaikan dulu masalah yang ada di sekolah begitu. Jangan sampai hambatan-hambatan Iya, iya. kecil yang tidak urgent ini menghambat juga untuk pekerjaan kita sebagai guru begitu. Nah itu Bu, paling Berarti harus mengidentifikasi. adanya apa ya, kesepakatan juga gitu ya Nah, Pak ya, kesepakatan juga. antara guru juga gitu ya Pak, jelaskan gitu ya Pak ya. Ya, Wah seru sekali Bapak, diskusi ya, bukan diskusi ya tuh ya, kegiatan kita kali ini ya. gitu ya Pak ya, Masya Allah luar biasa. Jadi kira-kira Pak untuk melakukan komitmen akan rencana aksi yang akan Bapak laksanakan itu, adakah dukungan atau orang yang akan memonitor kegiatan yang akan Bapak lakukan sebagai koordinator? Nah, ya. Ya, jadi komitmennya kita pegang yang paling kuat ya Bu ya, yang Ya, suka menurunkan SK itu ya kepala sekolah gitu. Kita berkomitmen ke kepala sekolah menggunakan kalau bisa ya tertulis kan lebih apa afdol begitu. Sama betul. seperti sekelas inilah Bu, kesepakatan kita sekelas fakta integritas lah. Tapi jangan pakai Iya. materai juga lah. Tanda tangan biasa begitu. Karena kan kalau misalnya pakai materai berat ya ada konsekuensi hukumnya gitu. Kalau ini Jadi kan, adanya kepercayaan gitu ya nah Pak ya. kalau tanda tangan biasa kan hanya teguran dari kepala sekolah mengingatkan misalnya. Kemudian dari rekan sejawat juga yang mempunyai apa ya ingatan yang bagus gitu ketika Pak hari ini kan kita ada pertemuan misalnya untuk mengembangkan kompetensi materi bahasa Indonesia yang masih kurang nih sama murid-murid, ayo kita kembangkan bersama-sama media kemudian metodenya apa, nah itu Bu komitmennya. Baik, Bapak, wah berarti udah ini banget apa istilahnya mah udah mateng banget nih rencana yang akan Bapak lakukan, Alhamdulillah. kemudian dari tadi tahap mengidentifikasi guru-guru ya Pak ya, Ya, yang ada beberapa guru yang memang tidak sesuai mata pelajarannya gitu ya kan ya Pak ya. Jadi perlu apa ya, perlu adanya ya, aduh ini terputus-putus, mohon maaf ya Bapak. nggak apa-apa Bu, siap. Ya, jadi luar biasa tadi saya simak dengan baik identifikasi Bapak terhadap guru, juga kemudian bagaimana untuk menghilangkan rasa ketakutannya itu gitu ya, dengan strategi Bapak dengan pendekatan personalnya, kemudian diskusi-diskusi santainya gitu kan ya Pak ya. Ya Bu. Jadi dan beberapa lagi kegiatan yang bisa untuk mematangkan dan memantapkan hati para guru gitu ya Pak Nah, ya, iya Bu. Siap. untuk siap melaksanakan supervisi akademik. Dan luar biasa Pak Abdurrahman juga sebagai salah seorang figur tauladan menurut saya gitu ya. Amin Bu. Jadi menjadi sistem juga nih bagi para rekan guru juga, dan komitmen yang pastinya itu bersama-sama dengan kepala sekolah untuk saling menjaga apa ya, komitmen itu gitu ya Pak ya. Ya, sinyal Bu. Ya, Udah habis Bu waktunya. baik Pak Abdurrahman, terima kasih nih udah berkenan melakukan kegiatan coaching bersama saya. Ya. Ditunggu ya Pak nanti setelah pelaksanaannya seperti apa, Oh, kayaknya siap. seru gitu. Amin Bu. Tutup. Ya, terima kasih ya Pak ya. Iya, Nanti kita sama-sama. ketemu lagi, mudah-mudahan bisa apa berbincang-bincang lagi terkait dengan merubah paradigma guru, apa paradigma untuk tidak takut lagi Nah, supervisi akademik. Nah, ya. seperti itu gitu ya Pak ya. Siap Ibu. Oke, ditunggu ya Pak ya. Iya.
Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.